Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Amarullah Ibnu Rizal dari kelas 10 RPLC nomor absen ketiga. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang hasil dari tugas akhir saya, yaitu program toko pizza. Di sini saya menggunakan aplikasi Dev C++ dan bahasa pemrograman C++. Kita mulai dari sintaks paling atas library-nya. Saya menggunakan IOStream untuk input dan outputnya. Lalu seedtime untuk mengambil waktu ketika pencetakan struct. Lalu iomanip untuk menggunakan sintaks formatting kayak set width. Lalu fstream untuk membuat file struct. Dan uni.std.h untuk fungsi sleep. Lalu di bawahnya ada using namespace std. Dan di bawahnya lagi ada deklarasi variabel. Ada char yn, ada integer i, bayar, kembalian, j barang, dan total. Ada array, integer array, harga. Lalu ada array string, and pizza, ukuran dan penyajian. Di bawahnya lagi ada fungsi tambahan gitu. Fungsi struct dan loading. Dua-duanya tipe datanya void. Di sini ada integer main. Lalu di dalamnya ada deklarasi lagi. String series, jenis, pilih, dan integer rasa dan ukuran. Lalu di sini ada loop while true. Jadi akan mengulang terus selama tidak dihentikan. Di dalamnya ada sistem CLS, yaitu untuk nge-clear sintaks sebelum-sebelumnya biar terlihat rapi. Lalu sistem color 0f untuk mengganti warna background jadi hitam. Di sini ada menunya. Cout untuk menu. Lalu ada 4 pilihan. Savory, sweet, keranjang, dan keluar. User akan disuruh untuk memasukkan inputnya di sini. Sein, series. Lalu berdasarkan inputnya akan masuk ke menu selanjutnya. Pertama kita masuk ke menu Savory. Saya menggunakan if. Jadi kalau inputnya Savory atau Savory pakai S kecil dan 1 akan lakukan ini loop do while. Sistem CLS untuk nge-clear menu yang ini biar terlihat rapih. Lalu menu pemilihan rasanya. Sama seperti tadi, user akan disuruh untuk menginputkan pilihannya. Sein rasa. Lalu di sini ada if rasa sama dengan 0. Kalau inputannya itu 0, sistem akan di-clear lalu keluar dari loop ini, kembali ke menu. Lalu di sini ada switch case. Switch rasa, ini nama array-nya. Array and pizza index j barang akan diisi oleh nama dari si pizzanya tergantung input user. Lalu di bawahnya ada cout end line supaya ada spasinya gitu. Lalu cout ukuran. Ada small, medium, dan large. User disuruh masukin inputnya lagi. Sein ukuran. Ada switch case lagi. Ada 3 dan 4 kalau dihitung default. Ini array ukuran
dan array harga. Harganya bervariasi tergantung ukuran. Dan jika user memasukkan input selain 1 sampai 3, maka akan cout ukuran tidak valid. Lalu di bawahnya ada sleep 1, yaitu sleep selama 1 detik. Dan akan continue, yaitu akan melanjutkan loop yang ini. Jadi kembali lagi ke sini tanpa memedulikan yang selanjutnya. Lalu di sini ada count and line lagi untuk spasi dan cout frozen matang. User akan disuruh untuk memilih jenis penyajian, menginputkan lagi in jenis. Di sini saya pakai if. Kalau if if inputnya 1 atau frozen f-nya kecil, maka frozen akan dimasukkan ke array penyajian. Lalu if kalau inputnya 2 atau matang m-nya kecil, maka matang akan dimasukkan ke array penyajian dan harga array yang di dalam array harga indeks j barang akan ditambah sebanyak 5000. Dan selain itu, selain dari 1 dan 2, cout pilihan tidak valid. Lalu sleep lagi selama 1 detik dan continue kembali ke loop yang sebelumnya. Lalu di sini ada total yang akan ditambah oleh harga yang di sini. Lalu jumlah barangnya, j barang, akan ditambah. Di sini ada cout, tekan enter untuk memesan kembali. Ada sin ignore, jadi di sini itu bakal diam dulu sejenak sampai kita menekan enter sin get. Ini lanjutan tadi while true, jadi akan ngeloop terus selama tidak diberhentikan. Lalu selanjutnya di sini ada if series sama dengan suite atau suite kecil s-nya atau 2. Kurang lebih ini sama isinya kayak yang Savory, cuma ganti nama doang. Jadi saya skip saja. Nah, ini ada if series sama dengan keranjang. Keranjang k-nya kecil atau 3. Sini dalamnya ada sistem CLS, yaitu nge-clear sintaks sebelumnya. Lalu cout menunya. Dan di sini ada if j barang sama dengan 0, maka cout keranjang masih kosong, cout end line untuk spasi, dan cout kembali ke menu. Di sini saya menggunakan fungsi loading. Gampangnya itu untuk menambah titik di sini dan continue kembali ke loop yang sebelumnya, yaitu yang menu utama. Lalu di sini ada cout left set width 25, menu set width 13, harga set width 15, ukuran. Dan itu untuk merapihkan, jadi menu di sini, harga di sini, dan ukuran di sini. Lalu di bawahnya ada for integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari j barang, i akan ditambah. Jadi ini tuh untuk daftar si pizza yang sudah kita pesan. I tambah 1 itu untuk nomornya, karena ini i-nya masih 0. Jadi misal kita pesan black pepper sausage, di sini bakal 1 black pepper sausage. Ada left set width 22, nama pizza indeks i. Lalu ini ada rupiah. Set width 10, ini harganya, indeks i, indeks yang sama dengan nama pizza. Set width 15, ukuran indeks i sama juga. Lalu end line untuk ke line selanjutnya. Kalau kita pesan 2 nanti akan jadi 1 black pepper sausage, 2 cheese, misal begitu. Lalu di bawahnya ada cout total. Ini rupiah total ininya yang kita pesan. Jadi kita pesan pizza harganya segini, akan ditambahkan ke total.
Lalu di sini ada see out bayar, hapus item dan keluar. See out pilihan. See in pilih. User akan disuruh untuk menginputkan pilihannya lagi. Di sini pilihan pertama yang bayar, if pilih sama dengan bayar, atau bayar B-nya kecil, atau 1. See out bayar. See in bayar. Di sini jika user akan disuruh menginput jumlah uang yang akan dibayarnya. Lalu di sini ada if bayar lebih kecil dari total. See out uang Anda tidak cukup. See out kembali ke menu. Saya menggunakan fungsi loading lagi untuk menambah titik-titik animasinya. Lalu continue kembali ke loop sebelumnya. Tapi jika bayar tidak lebih kecil dari total, maka akan dihitung kembaliannya. Kembalian sama dengan bayar dikurangi total. Lalu fungsi struct dan break keluar dari loop. Lalu di sini ada pilihan kedua, yaitu if pilih sama dengan hapus, atau pilih sama dengan hapus hanya kecil, atau 2, maka akan melakukan ini. Dalamnya ada char H, yaitu untuk pilihan hapus itemnya. Jadi di sini ada see out hapus item, lalu see in H jika input user adalah Y atau Y besar. Di sini ada deklarasi lagi integer hapus. Lalu see out masukkan nomor item yang ingin dihapus. See in hapus. Sini jika di sini user akan disuruh memilih nomor item yang akan dihapusnya. Tapi selama si hapusnya masih di bawah 1 atau si hapusnya lebih besar dari J barang, misal kita mesan barangnya 2 tapi kita inputnya 3, maka akan ini see out nomor tidak valid. Masukkan nomor 1 sampai J barang. Misal kita mesannya 2, maka di sini akan muncul 2. Lalu disuruh untuk menginputkan lagi hapus, see in hapus. Di sini ada integer ID X sama dengan hapus kurangi 1. Di bawahnya ada integer harga yang dihapus, harga dihapus sama dengan harga indeks ID X. Lalu total dikurangi harga dihapus. Jadi harga dalam total akan dikurangi oleh harga dari item yang dihapus. Lalu di bawahnya ada for untuk integer I sama dengan hapus dikurangi 1. I lebih kecil dari barang, kurangi 1, I akan ditambah. Dan itu untuk shift array-nya ke kiri. Jadi dari 2 ke 1, dari 3 ke 2, 4 ke 3. Di bawahnya ada J barang dikurangi. J barang akan dikurangi. Lalu see out and line. Nah, see out item berhasil dihapus, and line lagi. Lalu kembali ke menu, fungsi loading lagi untuk animasi titik-titik-titiknya. Lalu ini untuk pilihan ketiga dari menu keranjang yang tadi, yaitu keluar. See out kembali ke menu dan animasi loading. Lalu user akan diarahkan ke menu. Oh, ini untuk yang ini, Deng. Untuk konfirmasi hapus item, jika tidak akan kembali ke menu. Baru ini untuk yang keranjang, akan kembali ke loop yang pertama, yaitu menu utama. Lalu ini untuk yang di menu juga, if series sama dengan keluar, atau keluar hanya kecil, atau 4, maka akan see out and line. See out, terima kasih telah mengunjungi toko pizza Arul. Lalu break. Maka si proses akan selesai.
Ini jika inputnya tidak valid. Dari semisal input user adalah 5, sedangkan di menu hanya ada 4, maka akan cout pilihan tidak valid, lalu sleep selama 1 detik agar user dapat melihat ininya, coutnya. Lalu akan mengulang loopnya. Ini sistem pause untuk mempause si sistem, dan return 0. Ini adalah void struct-nya, fungsi struct-nya. Dalamnya ada sistem CLS, itu untuk clear sintaks sebelumnya. Lalu ada sistem color F1, yaitu untuk mengganti warna background menjadi warna putih. Jadi ini ada untuk waktunya, untuk menentukan tanggal, tahun, bulan, detik, menit, jam. Lalu selanjutnya ada cout toko pizza Arul. Lalu di bawahnya ada cout, ini waktunya, yaitu untuk tahun. Tahunnya harus ditambah 1900. Lalu ada bulan juga harus tambah 1. Dan ada tanggal, hari. Lalu di bawahnya ada cout tm_lokal, tm_hour, ini tuh jamnya. Lalu menitnya, lalu detiknya. Jadi itu akan mengambil waktu ketika si struknya dicetak. Lalu di bawahnya ada cout left set width 25, menu set width 13, harga set width 15, ukuran. Sama kayak tadi, ini tuh untuk merapihkannya. Jadi menu di sini, harga di sini, ukuran di sini. Lalu untuk yang di bawahnya ada lagi, yaitu daftar si pesanannya. Jadi di sini akan diulang lagi jadi 0, i-nya, integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari barang, i akan ditambah. Cout left set width 25, set nama pizza, array nama pizza, indeks ke i. Jadi ini teh indeks ke 0 untuk loop yang pertama. Rupiah set width 10, array harga indeks i sama. Set width 15, array ukuran sama. N-line untuk ke baris selanjutnya. Lalu di bawahnya ada cout total, bayar, dan kembalian. Sini akan menghitung total dari semua semua harga pizza yang kita pesan. Lalu di bawah ada bayarannya. Jadi ini uang yang kita masukkan, dan ada kembaliannya. Cout and line. Lalu di sini saya menggunakan offstream file untuk membuat file. Nama filenya struct.txt. Lalu ini untuk struknya, file toko pizza, file Arul, ini tuh untuk dirapikan saja agar si struknya terlihat rapih. Jadi sama aja kayak gini, cuma diperkecil. Ada hari, ada bulan, ada tahun, ada jam, ada menit, ada detik. Lalu ini ada daftar pesanannya, yaitu nomor satu nama pizza, ukuran, harganya. Lalu di bawah ada total, bayar, dan kembalian. Di bawahnya lagi ada terima kasih sudah berbelanja. File.close, jadi filenya akan ditutup. Lalu user akan diminta untuk apakah ingin mencetak struk. Cout cetak struk, cin yn. Kalau if yn sama dengan y kecil, atau yn sama dengan y besar, cout and line, cout mencetak, lalu fungsi loading untuk animasi titik, lalu sleep selama 1 detik, dan cout \033 kurung yang kotak, kurung buka kotak, 2k \r. Ini tuh untuk menghapus di line yang sedang kita lihat gitu. Jadi
line yang misal kita lihat line ini akan dihapus. Lalu di bawahnya cout berhasil dicetak. Dan sini ada sistem notepad/p struct.txt. Ini tuh untuk ngeprint si struknya. Lalu di bawahnya ada cout mau pesan lagi cin yn. Di sini user akan diminta untuk menginputkan lagi if yn sama dengan y kecil atau yn sama dengan y besar, j barang sama dengan 0, total sama dengan 0. Ini akan di reset agar keranjangnya kembali ke 0. Lalu memanggil fungsi main. Tapi jika user memilih memasukkan input selain y kecil atau y besar, akan kembali ke main langsung. Lalu di bawahnya ini ada fungsi loadingnya. Fungsi loadingnya simple. I sama dengan 0, I sama lebih kecil sama dengan 3, I akan ditambah. Sleep selama 1 detik, lalu cout titik tanpa end line. Supaya si titiknya ada di line yang sedang kita lihat, bukan di bawahnya. Dan selesai. Kita akan masuk ke outputnya. Untuk menu utamanya akan terlihat seperti ini. Ada 4 pilihan. Savory, Sweet, keranjang keluar. Kita akan masuk ke Savory dulu. Kita yang keluar dulu, soalnya itu yang paling gampang. Jika user memasukkan keluar, maka ya program akan selesai. Cout, terima kasih telah mengunjungi toko pizza Arul. Jika inputnya tidak valid, misal 10, akan seperti ini. Pilihan tidak valid, lalu kembali ke sini. Oke, kita akan masuk ke keranjang dulu. Jika kita belum memesan apa-apa, lalu masuk ke keranjang, akan terlihat seperti ini. Nah, keranjang masih kosong. Kembali ke menu. Titik, titik, titik. Oke, kita akan masuk ke Savory. Untuk menu Savory akan terlihat seperti ini. Ada 9 menu. 9 rasa. Lalu 0 untuk kembali. Kita akan pilih cheese. Lalu pilih large. Dan matang. Nah, tekan enter untuk memesan kembali. Jika kita tekan enter, maka akan kembali lagi. Nah, kita akan pepperoni deh. Medium, frozen. Jika kita masukkan 0, maka akan keluar. Nah, kita akan ke sweet. Untuk sweet series sama, cuma rasanya aja yang berbeda. Kita pilih chunky peach. Lalu ukurannya small. Frozen. Blueberry puree. Large, matang. Jika kita masukkan 0, maka akan keluar juga, kembali juga sama. Sekarang kita masuk ke keranjang. Nah, di sini akan terlihat daftar pesanan pizza yang sudah kita pesan. Dan paling atas keranjang, lalu menu, harga, ukuran. Di sini daftar yang kita pesan. Lalu ada pilihannya. Jika kita memasukkan input yang salah, semisal 4, nah, akan kembali ke menu. Lalu jika kita memasukkan 3, keluar, sama akan kembali ke menu. Lalu jika kita memilih hapus item, nah, kita akan disuruh konfirmasi apakah benar ingin menghapus item. Iya. Lalu masukkan nomor item yang ingin dihapus. Karena sebenarnya saya tidak suka chunky peach, kita akan hapus chunky peach. Nah, item berhasil dihapus, kembali ke menu. Jika kita buka keranjang lagi, nah, chunky peach sudah tidak ada. Dan totalnya juga sudah menyesuaikan. Lalu kita akan pilih bayar. Sini harus masukkan nominal uang yang ingin kita pakai untuk membayar. Kita masukkan 200.000. Nah, akan diarahkan ke stroke. Di sini ada
tahun, bulan, tanggal, dan ada jamnya. Lalu ada daftar pesanan pizzanya, dan di sini akan terlihat total, bayar, dan kembalian. Jika user memasukkan apa saja selain Y pada pilihan cetak stroke, user akan dikembalikan ke menu. Oh iya, kalau user memasukkan uangnya semisal lebih kecil, akan seperti ini. Uang Anda tidak cukup, kembali ke menu. Nah, lalu jika user memasukkan Y pada cetak stroke, maka si program akan membuka notepad dan mengirimkan file tersebut ke printer. Nah, ada animasi begini dulu, mencetak titik titik titik. Nah, kalau terhubung pada printer maka itu akan mencetak stroke-nya. Cuma karena saya tidak ada printernya maka tidak ada. Tapi kalau tidak salah saya ada stroke-nya. Nanti saja itu malah. Lalu di sini user diminta apakah ingin memesan lagi. Jika user memilih tidak maka akan langsung keluar. Seperti ini. Nah, press any key to continue. Langsung keluar. Nah, jika user memasukkan Y pada oh, jika user memasukkan Y pada pilihan mau pesan lagi, maka user akan kembali ke menu utama. Lalu jika kita lihat keranjangnya sudah kosong lagi. Dan user bisa memesan lagi. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf bila penjelasan saya tidak dapat dimengerti atau mungkin ada salah kata. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.